Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Firza Fahrezi, NIM S1S1211030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan materi nested loop dan array. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah nested loop. Pertama, perulangan atau looping merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya benar. Jadi, perulangan atau looping itu akan terus diulang selama kondisinya itu bernilai benar, dan ketika bernilai salah maka akan selesai. Yang kedua, loop bersarang atau biasa yang dikenal dengan nested loop merupakan struktur atau perulangan atau looping dengan struktur yang lebih kompleks. Yang ketiga, di dalam sebuah blok perulangan atau looping seperti while, for, dan do while terdapat blok looping yang lain. Yang keempat, di dalam blok perulangan atau looping while, for, dan do while terdapat pernyataan if. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa contoh kasus. Untuk yang pertama itu membuat algoritma berupa flowchart dan program untuk menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai n, di mana n di input sehingga ditampilkan. Misalnya n itu sama dengan 10, maka outputnya nanti akan keluar 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, 4 sama dengan genap, dan seterusnya sampai 10 sama dengan genap. Di sini kita membuat flowchartnya. Yang pertama itu mulai. Setelah mulai, kita masukkan nilai n-nya. Setelah memasukkan nilai n, kita inisialisasi i sama dengan 1. Nah, setelah itu untuk kondisi yang pertama, di mana i lebih kecil sama dengan n. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa perulangan atau looping itu merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Nah, untuk kondisi yang pertama, jika i lebih kecil sama dengan n, jika itu bernilai benar, akan masuk ke langkah yang berikutnya. Tapi jika itu salah, maka akan selesai. Nah, untuk i lebih kecil sama dengan n, jika bernilai benar, maka akan masuk ke langkah selanjutnya, dimana untuk kondisi yang kedua itu i jika dimoduluskan dengan 2 sama dengan 0, jika benar maka akan keluar tampilan genap, tetapi jika false atau salah maka akan keluar tampilan ganjil. Nah, di dalam sebuah perulangan ini untuk nilai i-nya akan bertambah dengan 1. Baik, kita akan untuk variabel yang digunakan itu adalah i dan n sebagai integer. Nah, di sini kita akan coba membuat programnya. Yang pertama, int i sama dengan 1 dan n. Mengapa i sama dengan 1? Karena di sini kita sudah inisialisasikan bahwa i sama dengan 1. Setelah itu kita cout, masukkan nilai n, sin n. Setelah itu kita masukkan blok loopingnya, yaitu while. Untuk while-nya itu i lebih kecil sama dengan n, dimana jika i modulus 2 sama dengan 0, maka akan keluar i sama dengan genap. N. Tapi jika bernilai salah, maka
I-nya akan keluar tampilan ganjil. Nah, untuk setiap perulangan itu I-nya akan ditambah dengan 1. Ketika kita jalankan, masukkan nilai N-nya 10, maka akan tampil 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, 4 sama dengan genap, 5 sama dengan ganjil, 6 sama dengan genap, 7 sama dengan ganjil, 8 sama dengan genap, 9 sama dengan ganjil, dan 10 sama dengan genap. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua itu adalah membuat algoritma berupa flowchart dan program untuk memasukkan satu nilai. Jika yang dimasukkan 5 akan menampilkan output seperti ini, 5 baris dan 5 kolom. Nah, di sini kita akan membuat flowchart dan programnya. Untuk pertama itu flowchartnya. Pertama kita mulai, lalu masukkan nilai N. Untuk inisialisasinya I sama dengan 1. Terus pengecekan kondisi yang pertama, I lebih kecil sama dengan N. Jika itu benar, maka akan masuk ke langkah selanjutnya. Tapi jika itu salah, maka akan selesai. Nah, jika I lebih kecil sama dengan N itu benar, maka langkah selanjutnya itu inisialisasi J sama dengan N. Jadi nilai J itu sama dengan nilai N. Nah, untuk langkah selanjutnya, kondisi keduanya itu J lebih besar sama dengan N. Jika bernilai true, maka tampilkan nilai J, dan setelah itu J akan dikurang dengan 1. Lalu kembali ke pengecekan kondisinya. Tapi ketika itu sudah false atau salah, maka akan pindah baris, dan untuk nilai I-nya akan bertambah dengan 1 dan akan mengalami looping perulangan di pengecekan kondisi yang pertama tadi, yang ini. Nah, untuk variabel yang digunakan itu I, J, N sebagai integernya. Nah, kita akan membuat programnya. Untuk programnya sini saya hapus dulu. Nah, untuk programnya integer int I sama dengan 1, J dan N. Setelah itu cout masukkan nilai N, sin N. Setelah itu masukkan blok loopingnya while, dimana I lebih kecil sama dengan N. I lebih kecil sama dengan N. Setelah itu untuk blok looping kedua itu for, dimana J nya tadi sama dengan N. Setelah itu J lebih besar dari 1 dan J dikurang. Nah, setelah itu cout J untuk setiap perulangannya I selalu ditambah dengan 1. Nah, ini masukkan nilai N, sin N. Terus untuk blok loopingnya while, dimana I lebih kecil sama dengan N. Lalu untuk for J sama dengan N, dimana J lebih besar dari 1, J dikurang. Jadi setiap bernilai true, J nya itu akan dikurang dengan 1. Setelah itu untuk perulangan berikutnya, untuk nilai I nya itu akan selalu ditambah dengan 1.
Nah, ketika kita jalankan, di sini ada yang salah. I lebih oh ini salah. Nah, masukkan nilai n nya mas. N nya sama dengan 5, maka akan keluar ini tidak sampai dengan 1, berarti ada yang salah. I lebih 1 JN, nilai si N nya ini, oh ini sama dengan 1 kurang. Nah, ketika kita masukkan nilai n nya itu 5, maka akan keluar 5, 4, 3, 2, 1 sebanyak 5 baris dan 5 kolom. Nah, ketika kita mau ganti nilai n nya itu sama dengan 10 misalnya, nilai 10, maka akan keluar 10 baris dan 10 kolom seperti tampilan ini. Nah, baik, untuk contoh kasus yang ketiga itu adalah membuat program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 10. Pertama kita selesaikan dulu yang ini, buat programnya untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 10. Nah, untuk programnya saya hapus dulu ini. Pertama itu int nilai for int i sama dengan 1, int nilai for int i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 100. Ini harusnya tanda titik koma. Dan i akan ditambah 1. Lalu untuk nilainya sama dengan 0. Lalu for int j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, dan j plus plus j akan bertambah 1. Lalu if i modulus j sama dengan 0, maka nilainya akan bertambah. Nah, untuk ini if nilainya sama dengan 2, maka cout i Nah, untuk programnya seperti ini. Int nilainya untuk for int i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 100, karena yang dicari tadi itu bilangan prima dari 1 sampai 100, jadi batasnya itu sampai 100. Lalu i nya itu plus plus, jadi i nya itu akan bertambah. Lalu sini nilainya sama dengan 0. Terus untuk blok loop yang kedua itu for, dimana int nya itu j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, dan j plus plus j akan bertambah. Jika i modulus j sama dengan 0, maka nilainya akan bertambah. Jika nilainya sama dengan 2, cout nya itu i. Di sini kita akan coba jalankan. Nah, di sini sudah kelihatan untuk bilangan prima dari 1 sampai 100 itu ini
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Nah, untuk program itu seperti ini. Untuk latihan yang kedua itu ini buat program untuk memasukkan satu nilai. Jika yang dimasukkan 5 akan menampilkan output. Jadi kita akan membuat suatu program di mana outputnya itu akan seperti ini dan seperti ini. Baik, langsung saja kita buat programnya. Di sini saya hapus dulu integer int-nya i, j, dan n. Out masukkan nilai n, sin n. Untuk blok yang pertama for, untuk blok yang pertama itu dimana for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, dan i plus plus. Setelah itu for i sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan n, dan j plus. Jika i sama dengan j, maka cout 1, tetapi jika else cout 0. Setelah itu cout 0 untuk cout. Cout and lalu kita masuk coutnya line for i lebih kecil sama dengan n, i plus. Terus for yang kedua j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan n, kecil sama dengan n, dan j plus plus. If i sama dengan 1, harus mutlak i sama dengan n, j sama dengan n, j sama dengan 1, lalu j sama dengan n, maka cout 0
Tapi jika itu else, di sini harusnya 1. Jika else, maka cout 0. Nah, untuk programnya sudah jadi. Pertama itu masukkan nilai n, sin n. Untuk blok looping yang ke satu itu yang pertama, for jika i itu inisialisasinya i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, dan i akan bertambah dengan 1. Terus blok looping yang kedua, j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil sama dengan n, dan j plus plus akan bertambah. Jika i sama dengan j, maka akan keluar 1, tetapi jika salah maka akan keluar 0. Setelah itu tadi yang untuk yang ini, untuk program yang ini. Lalu untuk yang di bawahnya ini, untuk blok looping yang pertama, for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, dan i plus plus akan bertambah dengan 1. Terus blok looping yang kedua, for dimana j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan n, dan j plus plus akan bertambah 1. Jika i sama dengan 1, i sama dengan n, j sama dengan 1, dan j sama dengan n, maka si outnya itu akan keluar 1. Tetapi jika itu true, jika itu false, maka akan keluar 0. Nah, di sini kita coba jalankan. Di sini si out ada yang salah. Oh, di sini titik komanya belum ada. Di sini masukkan nilai n-nya. Nilainya itu 5. Nah, akan keluar program yang tadi seperti ini dan ini. Maka akan tampil programnya itu seperti ini. Ini adalah tampilannya dari program yang tadi. Mungkin itu saja tadi dari penjelasan nested loop beserta contoh-contoh kasusnya. Baik untuk materi yang kedua, yaitu array. Jadi array itu adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Jadi array itu sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Terus array itu punya nama, tipe data, dan jumlah elemennya. Indeks array selalu dimulai dari 0. Jadi seperti nested loop tadi, saya sudah menyiapkan beberapa contoh kasus array. Yang pertama itu adalah membuat algoritma berupa flowchart dan programnya. Misalnya a elemen 5 itu sama dengan nilainya itu 7, 2, 1, 9, dan 5. Nah, akan ditentukan nilai terbesar dari 5 nilai dalam array A. Jadi kita akan membuat algoritma dan flowchart dan programnya untuk mencari nilai terbesar dari kelima nilai tersebut. Untuk flowchartnya itu yang pertama mulai, lalu inisialisasi A indeks 5 sama dengan 7, 2, 1, 9, dan 5. Lalu maxnya sama dengan A elemen 0, I sama dengan 0. Lalu untuk pengecekan kondisi yang pertama itu adalah I lebih kecil dari 5. Jika bernilai true, maka A elemen I lebih besar dari max. Dan jika bernilai false, maka akan output maxnya lalu selesai. Nah, ketika I lebih kecil dari 5 itu bernilai true, maka A elemen I lebih besar dari max. Dan jika bernilai true atau benar, maka maxnya itu sama dengan A indeks I, dan I-nya itu akan bertambah 1. Lalu kembali ke pengecekan kondisi awal. Tapi ketika
A elemen I lebih besar dari max itu false, maka langsung ke I bertambah dengan 1 dan akan berulang ke mengecekkan kondisi yang pertama. Nah, untuk programnya sini kita akan membuat programnya int. Sini saya akan membuat programnya. Nilainya tadi 72195 dan 5. Ini jadi maxnya 0 dan I sama dengan 0. Lalu while untuk blok loopingnya, while I lebih kecil if I lebih kecil dari max, sama dengan A. Lalu untuk setiap perulangannya itu I-nya itu akan bertambah dengan 1. Setelah itu kita cout nilai terbesar sama dengan max. Nah, jadi untuk int A elemen 5 itu kita masukkan nilai tadi 7, 2, 1, 9, dan 5. Terus int maxnya itu sama dengan A elemen 0 dan I sama dengan 0. Nah, untuk blok looping yang pertama itu pengecekan kondisinya I lebih kecil dari 5. Nah, jika A elemen I lebih besar dari max, maka maxnya itu sama dengan A elemen I. Dan setiap perulangan I-nya itu akan bertambah dengan 1. Nah, untuk siapnya nilai terbesarnya itu sama dengan berapa? Ketika dijalankan, nilai terbesarnya itu adalah 9. Maka dari nilai kelima nilai ini, nilai terbesarnya itu adalah nilai 9. Nah, di sini nilai terbesarnya itu adalah 9. Ketika saya ganti ini menjadi 100, maka nilai terbesarnya itu adalah 100. Jadi nilai A dari elemen 5 yang terbesar itu adalah nilai 100. Nah, bagaimana kalau saya mau cari nilai terkecilnya dari kelima nilai ini? Saya mau mencari nilai terkecilnya. Jadi ini kita ganti kecil, lalu ini kecil, ketika kita jalankan nilai terkecilnya 9, berarti ada yang salah. Yang salah itu di sini lebih kecil, maka tampilannya itu nilai terkecilnya adalah 1. Jadi dari kelima angka tersebut nilai terkecil itu adalah nilai 1. Misalnya di sini saya ganti -3, maka tampilannya akan keluar nilai terkecil itu sama dengan -3. Baik, ini untuk contoh program yang pertama. Lalu kita masuk ke dalam contoh kasus yang kedua. Jadi di sini
Contoh yang kedua itu misalnya A elemen 10, nilai A0 sampai A9 diinputkan, kemudian akan dicari nilai tertentu, misalnya nilai X. Nah, maka outputnya itu akan keluar apakah nilai X itu ada atau tidak ada dalam array. Jadi nanti dimasukkan nilai A0 sampai A9 dan kemudian akan dicari nilai X. Nilai X nya berapa, maka outputnya itu nanti apakah nilai X nya itu ada dalam array atau tidak ada. Nah, untuk flowchartnya itu yang pertama itu mulai, lalu kita inisialisasi I sama dengan 0 dan A10, lalu masuk ke cek kondisi yang pertama itu I lebih kecil dari 10. Jika I lebih kecil dari 10 itu true, maka input A elemen I dan I nya itu akan bertambah 1. Selama bernilai true, maka akan terus mengalami perulangan. Tapi ketika mengalami false, maka akan keluar dari perulangan tersebut. Jadi ketika false, maka akan terinput X ketemu sama dengan false dan I sama dengan 0. Lalu terjadi pengecekan kondisi di mana ketika bernilai true, maka X nya itu sama dengan A elemen I, dan jika bernilai true ketemu sama dengan true dan I nya itu akan bertambah dengan 1. Jadi untuk pengecekan kondisi ini selama bernilai true akan terus berulang, tapi ketika bernilai false maka akan pindah langkahnya. Jadi ketika false maka akan ketemu, dan ketika ketemu itu jika bernilai benar maka akan keluar tampilan ada, tapi jika bernilai false maka tidak ada. Setelah itu akan selesai. Di sini saya akan membuatkan programnya. Sini saya hapus dulu. Nah, di sini saya akan buatkan programnya. Pertama kita masukkan INTA-nya itu 10 dan I sama dengan 0. Lalu for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10 dan I plus plus. Sini akan keluar cout A I sin A I. Lalu kita INTX ini sama dengan false, I sama dengan 0, blok loopingnya while I lebih kecil dari 10 if X sama dengan A I. If X sama dengan A elemen I, maka ketemu dengan true. Nah, itu untuk perulangannya I nya itu selalu ditambah dengan 1. Lalu di sini if ketemu, maka cout
nilai X ada. Tapi jika else cout nilai X-nya itu ada, ketika kita jalankan, jadi di sini saya jelaskan dulu. Jadi untuk INTA-nya itu A elemen 10 dan I sama dengan 0. Terus blok looping yang pertama itu for, dimana I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, dan I plus, maksudnya I ditambah, setiap perulangan akan ditambah 1. Maka si outnya itu A elemen I sama dengan sin AI, si outnya ini. Lalu di sini kita integer X, dimana ketemu itu sama dengan false, maka I sama dengan 0. Nah, untuk blok loop yang kedua, while I nya itu lebih kecil dari 10, jika X sama dengan A elemen I, maka ketemu sama dengan sama dengan true. Dan untuk perulangan itu I-nya akan ditambah dengan 1. Nah, di sini jika ketemu si out-nya itu nilai X-nya itu ada, dan jika tidak ketemu maka nilai X-nya itu tidak ada. Ketika kita jalankan di sini untuk nilai else-nya, ketika dijalankan di sini kita disuruh masukkan untuk nilai A indeks 0 itu berapa. Nilai 0 tidak ada. Jadi di sini masih ada yang salah, masih ada yang kurang. Itu di sini. Si out-nya itu nilai yang dicari Nah, ketika dijalankan di sini kita masukkan untuk array A0-nya itu tidak ada. Di sini ada yang salah. X-nya ada, tidak ada. Ketemu true. I plus nilai yang dicari. Sin X X-nya. Kita jalankan, kita masukkan lagi. Nah, untuk nilai yang dicari, misalnya kita cari nilai 11, maka akan keluar nilai 11 itu tidak ada. Misalnya kita cari lagi, misalnya nilai yang dicari itu nilai 2, maka nilai 2 itu ada. Nah, jadi ini contoh program untuk kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua tadi. Nah, kita masuk ke contoh kasus yang ketiga, yaitu deret Fibonacci.
Jadi di sini kita akan mencari deret Fibonacci yang dapat diselesaikan menggunakan array. Misalkan akan ditampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci. Di sini sudah ada beberapa istilahnya, sini sudah ada beberapa kolom. Yang pertama itu ada 0, beberapa deret. Ini deret yang pertama itu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan 44. Nah, di sini kita cari dulu polanya. Jadi untuk satu ini dari 1 dan 0, untuk 2 dari 1 dan 1, untuk 3 dari 2 tambah 1 dan 5 3 tambah 2, untuk nilai 8 dari 5 tambah 3, dan untuk 13 ini dari 8 tambah 5, 21 dari 13 tambah 5, dan 44 ini dari 21 tambah 13. Berarti untuk polanya itu misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk nilai ke 10 itu rumusnya A8 ditambah dengan A9. Nah, di sini kita akan membuat programnya. Pertama itu integer A10, tadi ada 10 deret, lalu itu I A0 sama dengan 0, A0 sama dengan 0, lalu A1 nya A0 sama dengan 0, lalu A1 nya sama dengan 1. Lalu for untuk blok looping yang pertama, jadi I sama dengan 2, I lebih kecil dari 10, dan I plus, maka AI-nya sama dengan I kurang 2 ditambah AI kurang 2. Elemen itu di sini harusnya 1. Setelah itu untuk blok looping yang kedua, for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, dan I plus, maka si outnya itu I itu jadi si outnya itu A elemen I spasi, jadi di sini integer A-nya itu A10, A elemen 10 dan I. Lalu untuk A0 nya itu sama dengan 0 dan A1 sama dengan 1. Karena di sini kita tahu bahwa deret pertama itu A0 nya itu sama dengan 0 dan A1 nya itu sama dengan 1. Nah, terus di sini untuk blok looping yang pertama, I-nya itu sama dengan 2, I-nya lebih kecil dari 10, dan I-nya itu selalu bertambah dengan 1. Nah, AI-nya itu sama dengan A I dikurang 1
A ditambah A I kurang 2. Jadi ini untuk rumusnya tadi yang deret ini. Nah, terus untuk blok looping yang kedua itu I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, dan I plus akan bertambah dengan 1 setiap perulangannya. Lalu di sini si outnya AI. Di sini kita coba jalankan, maka yang keluar itu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Angka ini sesuai dengan angka yang di soal tadi. Jadi untuk program deret Fibonacci itu contoh programnya itu seperti ini. Nah, mungkin sekian dari saya mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan materi nested loop dan array. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena di sini saya juga baru belajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.